Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Briantito Adiwena, dosen tetap di jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Desain Institut Informatika Indonesia Surabaya, dengan NIM 0704018806. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan cuplikan pembelajaran untuk mata kuliah Brand Identity Design dengan topik pembahasan tentang touchpoint. Mata kuliah Brand Identity Design sendiri memiliki bobot 5 SKS yang ditempuh di semester 6 di jurusan S1 Desain Komunikasi Visual, Fakultas Desain Institut Informatika Indonesia Surabaya. Mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana mahasiswa nanti dapat membangun asosiasi merek yang dapat diterapkan di badan usaha maupun UMKM. Asosiasi merek yang dibangun oleh mahasiswa ini diharapkan dapat membangun strategi pemasaran terpadu dengan menerapkan identitas merek di dalamnya sehingga menghasilkan media-media pemasaran dan media-media identitas merek yang dapat digunakan oleh badan usaha maupun UMKM setempat. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu mempelajari prinsip dasar dan teori-teori yang berkaitan dengan identitas merek. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan teori-teori tersebut ke dalam sebuah proyek perancangan. Yang ketiga, mahasiswa dapat mempresentasikan hasil dari penerapan karya tersebut di depan para pemilik perusahaan ataupun pelaku bisnis serta UMKM. Dan terakhir adalah mahasiswa mampu mempublikasikan hasil karyanya ke dalam laporan ilmiah dan dipublikasikan ke dalam sebuah jurnal. Materi yang akan dipelajari pada mata kuliah ini antara lain Introduction to Brand Identity Design, kemudian dilanjutkan dengan Brand Identity Design, kemudian dilanjutkan dengan Creative Brief, dan dilanjutkan dengan Brand Identity Element. Kemudian mahasiswa juga akan mempelajari tentang Brand Force, Before and After Design, dan Secondary Element. Setelah itu, mahasiswa akan menempuh ujian tengah semester dan dilanjutkan dengan pembelajaran tentang riset, touchpoint, progress touchpoint dan penerapannya, kemudian customer journey atau customer touchpoint, kemudian pelaporan terhadap progres perencanaan, presentasi, evaluasi, dan exhibition, dan ditutup dengan ujian akhir semester. Bobot penilaian yang akan diberikan pada mata kuliah ini antara lain 40% dari nilai UAS, 30% dari nilai UTS, 20% dari nilai proyek, dan 10% dari nilai-nilai tugas. Metode pembelajaran yang kami lakukan adalah metode pembelajaran tatap muka. Mahasiswa juga bisa dapat mengakses materi-materi perkuliahan di mhs.ikado.ac.id untuk mendapatkan detail dari materi-materi yang sudah dipelajari di kelas, mengetahui juga tentang tugas-tugas yang diberikan, serta pengumpulan proyeknya. Kami membangun komunikasi dengan mahasiswa juga tidak hanya di kelas, tapi juga melalui berbagai komunikasi digital. Salah satunya adalah menggunakan WhatsApp Group. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan video pembelajaran saya dengan mahasiswa untuk pertemuan ke-9 dengan judul Touchpoint. Materi ini menjelaskan tentang pentingnya desain untuk dapat diterapkan secara konsisten di berbagai elemen identitas visual. Di akhir presentasi ini, mahasiswa akan diberikan tugas untuk menyusun serangkaian identitas-identitas yang bisa diterapkan di dalam sebuah proyek. Untuk lebih detailnya, silakan saksikan video berikut. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi touchpoint, di mana ini adalah materi kita di pertemuan ke-9. Kira-kira ada yang tahu kah touchpoint itu apa? Belum ada ya? Oke. Nah, touchpoint sendiri itu adalah
apa namanya, upaya kita dalam merancang desain yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Seperti apa detailnya? Yuk kita pelajari satu-satu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa identitas merek sendiri itu adalah mencakup bahasa visual yang cukup kompleks, di mana kalian bisa memasukkan berbagai elemen di dalamnya. Maka dari itu, untuk merancang identitas di sebuah perusahaan atau di identitas yang identik dengan kekasan dari sebuah badan usaha, maka kita perlu membuat pakem-pakem atau yang bisa kita namakan itu adalah touchpoint. Nah, touchpoint sendiri tujuannya adalah untuk menciptakan interaksi yang disengaja antara merek dan pelanggan di semua titik temu mereka. Ini melibatkan perpaduan antara konsistensi merek yang kuat dengan pengalaman menarik yang mendorong keterlibatan. Keterlibatan itu seperti apa ya? Seperti ketika kita melihat sebuah media, kemudian kita tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Yang kedua adalah dengan merancang touchpoint, kita memetakan perjalanan pelanggan atau customer journey mapping dalam sebuah alat yang digunakan nanti untuk memvisualisasikan perjalanan pelanggan. Jadi nanti kita nggak cuma sekedar bikin aja, tapi kita tahu fungsinya itu akan seperti apa. Ini yang dinamakan dengan touchpoint, di mana nanti tantangannya adalah merancang keseimbangan. Ada kalanya kalau terlalu banyak di satu sisi, tapi nanti kurang di sisi yang lain. Ini yang akan kita pelajari nanti di pertemuan kali ini. Oke. Brand touchpoint. Interaksi atau komunikasi yang terjadi antara suatu merek dengan para pelanggannya. Ini mencakup momen di mana pelanggan bertemu dengan media. Medianya apa saja? Medianya bisa berupa media online, bisa berupa media offline. Yang pertama, tujuannya adalah membangun brand awareness. Kita aware, kita sadar bahwa ternyata dengan adanya desain seperti ini itu adalah merek si A. Kalau ada desainnya seperti itu adalah merek si B. Kemudian nanti dengan kita mendesain touchpoint itu secara tepat sasaran, maka kita bisa menyampaikan pesan merek. Bagaimana nanti merek itu mau dibuat dengan gaya yang elegan atau yang terlihat gaul misalnya, itu akan membuat kita mempunyai planning-planning tersendiri untuk mendesainnya dengan seksama. Kemudian yang ketiga adalah mendorong engagement supaya orang tertarik dan terus mengikuti media-media yang kita buat, dan terakhir adalah membangun kepercayaan dan loyalitas. Sebagai contoh misalnya, kalian tahu produk iPhone, ya kan? iPhone dengan segala bentuk packagingnya, media periklanannya, bahkan sampai iklan-iklan yang tayangkan di YouTube memiliki benang merah yang sama. Gaya-gaya modern yang minimalis. Itulah yang dimaksud dengan touchpoint. Mereka, Apple sendiri membangun dengan gaya yang seperti itu. Dan terbukti ketika kita melihat desain dengan warna putih dengan sedikit warna abu-abu di logo Apple-nya, kita sudah bisa mendefinisikan itu sebagai produk yang mewah. Nah, untuk merancang touchpoint yang kita pelajari hari ini, kita akan membagi menjadi 3 tahap. Pertama adalah media-media yang dilakukan sebelum orang itu membeli atau mencari tahu tentang produk kita, yaitu pre-purchasing experience. Kemudian yang kedua adalah purchasing experience, di mana ketika orang membeli produk orang-orang tersebut akan mendapatkan pengalaman-pengalaman media yang menarik. Contoh, kemasannya yang bagus, tote bag-nya yang keren, atau mungkin beberapa detail lainnya yang dia dapat ketika dia membeli produk tersebut. Yang ketiga adalah post-purchase experience, di mana ketika orang sudah membeli produk tersebut, dia dengan sadar, dengan sukarela menyebarkan atau menggunakan identitas-identitas merek produknya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya apa? Misalnya, kalau kalian beli iPhone, maka kalian akan mendapatkan stiker Apple. Stiker Apple ini mau dipakai untuk apa? Terserah, bebas. Ujung-ujungnya apa? Nempel di belakang kaca mobil. Itu salah satu contoh kegiatan atau aktivitas post-purchase experience yang dimana orang dengan sukarela nempelin logo Apple walaupun dia
baru beli satu produk Apple. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita merancang atau dari mana kita harus mulai merancang? Yang pertama adalah cari tahu dulu siapa konsumennya. Ketika konsumen kalian adalah anak muda, maka kalian akan mencoba memahami bagaimana aktivitas anak muda itu seperti apa. Atau ketika konsumen kalian adalah ibu rumah tangga, ya cobalah pahami aktivitas ibu rumah tangga itu seperti apa. Mulai dari bangun tidur. Kalau ini contohnya adalah ketika contohnya adalah mahasiswa ya atau anak sekolah, dimulai dari bangun tidur, jalan ke sekolah, ada sampai ke sekolah, nongkrong, pulang jalan, jalan pulang sorry, kemudian santai di rumah hingga tidur lagi. Contohnya, misalnya bangun tidur, apa sih yang dilakukan kalian pada umumnya ketika bangun tidur? Ngecek handphone. Ya, ngecek handphone berarti kita akan menemukan platform Instagram, TikTok. Brand akan berpikir bahwa oke, saya akan membuat media pemasaran atau membuat konten di TikTok atau Instagram yang saya post di jam 7 pagi. Supaya apa? Supaya bisa dilihat oleh target konsumen saya. Kemudian jalan ke sekolah, kalian jalan ke kampus misalnya. Apa yang kalian temui di jalanan? Baliho, ya kan, media-media pemasaran di pinggir jalan. Maka brand juga bisa memasukkan itu. Oh, ini adalah brand untuk kalangan menengah ke atas. Oke, saya akan menambahkan media promosi di jalan, di mana di jalan itu dilalui oleh pekerja kantoran misalnya. Kemudian setelah sepulang sekolah atau sepulang kuliah nongkrong. Nongkrong di mana? Kafe. Di kafe ada apa? Ada misalnya buku menu atau mungkin di situ ada kafe itu bekerja sama dengan sponsor tertentu dan sebagainya. Nah, sponsor-sponsor yang masuk ke kafe-kafe itu biasanya juga melihat bahwa oh kafe ini adalah kafe untuk anak muda, maka dia mau mensponsori kafe tersebut. Ya kan? Contohnya seperti itu. Kemudian jalan pulang ya ketemu lagi dengan media-media di jalan, kemudian santai di rumah sama halnya dengan kita bangun tidur, berinteraksi dengan gadget dan tidur lagi. Nah, dari sekian perjalanan ini adalah namanya customer journey. Setiap customer punya perjalanannya masing-masing. Maka dari itu, kalian harus bisa memetakan mana yang sekiranya cocok untuk diterapkan ke project kalian. Ini kaitannya adalah dengan mapping. Jadi, membangun touchpoint mapping dimulai dengan mengidentifikasi siapa pelanggan utama dan menentukan apakah pelanggan tersebut memiliki touchpoint yang sama. Saya mau jualan misalnya casing handphone misalnya, yang lucu-lucu misalnya. Maka target saya adalah remaja SMA. Apakah semua remaja SMA suka dengan tren casing kekinian? Oh ternyata tidak, ada juga yang mahasiswa misalnya. Ya berarti saya juga akan membuat tren itu untuk bisa diterima oleh mahasiswa dengan membangun media-media pemasaran atau media-media informasi yang berkaitan dengan siswa atau mahasiswa. Caranya gimana? Macam-macam. Untuk lebih efektifnya, kita biasanya juga melihat tren FYP. Tren yang sedang hype di kalangan mereka saat ini, yang terjadi di sosial media maupun yang terjadi di lingkungan pergaulan mereka sehari-hari. Ini adalah bagian dari mapping. Jadi kalian bisa mencari dengan terjun langsung kepada target konsumen, melihat kebiasaannya mereka dan mengetahui di mana peluang yang bisa kalian masukkan ke perancangan kalian. Oke, berikutnya adalah meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan melihat semua itu, maka kita bisa membangun experience yang lebih detail. Misalnya, contoh selama ini kita mau beli casing handphone, kita hanya melihat dari online shop. Ya kan? Dengan adanya experience yang bisa lebih mendetail, misalnya, oh saya akan buatkan akun sosial media khusus yang dimana di dalamnya ada postingan-postingan yang berkaitan dengan tren anak muda saat ini, membangun video-video viral yang disisipi dengan promosi terselubung untuk memasarkan produk kita. Nah itu adalah bagian dari memetakan perjalanan pelanggan. Optimalisasikan setiap touch point. Jadi memaksimalkan setiap
touch point yang kita buat untuk benar-benar mengena ke target konsumen kita dan konsisten di semua touch point. Ada kalanya kita juga harus konsisten. Dengan cara apa? Penerapan warna yang serupa, gaya desain yang sama. Itu juga bagian dari konsistensi dalam membangun touch point. Kemudian, terakhir adalah kumpulkan dan tidak lanjuti feedback pelanggan. Dengan maraknya sosial media saat ini, ya kan, kita juga bisa menerima komplain langsung dari komen-komen yang ada di sosial media. Banyak brand jatuh karena komen buruk di sosial media. Maka dari itu, di era sekarang kita juga harus bisa cepat tanggap untuk merespon masukan-masukan dari konsumen. Ketika konsumen mendapatkan experience yang baik dengan dengan ditanggapinya pesan-pesan atau kritik tersebut, maka itu akan bisa membangun touch point secara tidak langsung. Tinggal nanti kita memberikan sentuhan desain di dalamnya. Contoh, ketika ada ada masyarakat komplain, maka yang kita lakukan adalah dengan misalnya memberikan permohonan maaf berupa voucher. Voucher ini bisa kalian desain sedemikian rupa sehingga nanti orang itu ketika menggunakan atau memamerkan ke kerabatnya itu akan menjadi media pemasaran tidak langsung. Kemudian touch point mapping berikutnya adalah untuk meningkatkan konsistensi merek. Dengan kita mau melakukan mapping, kita bisa menentukan gaya desainnya, kemudian warna yang kita pakai, atau bentuk yang kita gunakan. Maka dari itu, perlu yang kita melakukan namanya pengembangan pedoman merek. Setiap kali kita akan bekerja sama dengan vendor percetakan atau mungkin dengan pihak-pihak ketiga yang ikut terlibat untuk kegiatan pemasaran kita, maka kita harus punya pedoman merek. Pedoman merek itu seperti apa? Misalnya ketentuan sederhana, bagaimana kita memberikan standar penempatan logo. Oh, logo saya harus ada di kiri atas dengan margin sekian, sekian, sekian. Itu adalah salah satu contoh pedoman merek. Kemudian gunakan elemen merek yang konsisten. Kita lihat contohnya misalnya dengan produk Coca-Cola. Coca-Cola itu tanpa harus memunculkan tulisan Coca-Cola, di bagian warna merah dan putihnya itu ketika itu muncul di tembok atau mungkin muncul di casing handphone mungkin, itu akhirnya orang dengan sadar dan dengan percaya diri mengartikan bahwa itu adalah produk Coca-Cola. Kemudian yang ketiga adalah komunikasikan pesan merek yang konsisten. Jadi dengan era digital sekarang saat ini, maka kita perlu konsisten untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya langsung ke konsumen. Ketika pengelola Instagram misalnya, ketika kalian jadi desainer besok misalnya mau jadi pengelola Instagram, maka yang kalian lakukan adalah dengan membuat yang namanya content planner. Tujuannya adalah untuk membangun konsistensi sehingga algoritma kita tetap berjalan terus. Kemudian mengidentifikasi peluang baru. Dengan adanya mapping tadi, kita akan menemukan peluang-peluang baru. Contoh misalnya, ketika contoh brand ya, kita ambil contoh misalnya produk brand KitKat, coklat KitKat. Kalian tahu kan? Nah, dengan slogannya mereka ada brick, ada KitKat. Mereka memapping bahwa kata brick ini bisa dikembangkan lagi menjadi sebuah aktivitas istirahat. Aktivitas istirahat di ruang publik adalah dengan duduk di bangku taman. Maka KitKat yang kalau kalian bisa cari di Google, maka di situ akan muncul bangku taman dengan branding KitKat. Seolah-olah itu adalah coklat KitKat yang berukuran besar yang bisa diduduki. Itu adalah bagian perwujudan dari peluang baru. Kemudian meningkatkan efisiensi pemasaran. Dengan memahami touch point yang paling efektif, merek dapat mengalokasikan sumber daya pemasaran dengan lebih baik. Peluangnya paling besar di event-event besar. Oke, maka brand akan masuk ke event-event tersebut. Itu tujuan atau mapping, fungsi dari mapping dari touch point itu sendiri. Oke, berikutnya akan saya kasih lihat kalian contoh bagaimana
brand Touchpoint itu diterapkan di berbagai media. Kalian bisa melihat YouTube ini, kemudian nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Oke, baik. Sekarang waktunya sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan dari materi yang kita sampaikan hari ini? Saya, Oke, Maria, silakan. jadi kita kan ada proyek dari lembaga khusus menjahit nih Pak. Betul. Nah, kalau misalnya kita nanti mau desain seragamnya, apa itu sudah termasuk touchpoint atau bagaimana? Oke, desain seragam. Desain seragam menjadi bagian dari identitas merek, di mana desain yang kita pakai atau desain yang kita rancang kepada sebuah brand itu akan membangun kepercayaan kepada konsumen. Ambil contoh ketika kalian misalnya jalan-jalan ke mall, kemudian kalian masuk ke sebuah toko di mana karyawannya menggunakan seragam yang sesuai dengan image brand tersebut. Contoh misalnya kalian ke toko jam tangan misalnya dengan ditemui atau dilayani oleh apa namanya karyawan dengan pakaian yang rapi, maka kalian akan semakin yakin bahwa brand ini adalah brand mahal. Ya kan? Itu salah satu contoh bagian dari upaya brand untuk membangun kepercayaan melalui desain. Desainnya apa? Ya desain pakaian, uniform. Dan ini juga bisa dikembangkan lagi menjadi detail-detail yang bisa lebih khas. Contohnya misalnya beberapa toko sepatu olahraga tidak membuat karyawannya pakai sepatu pantofel, tapi lebih memilih mereka pakai sepatu olahraga. Bahkan dengan celana olahraga, jadi terlihat memang benar-benar mereka adalah seolah-olah ya lebih tepatnya, seolah-olah seperti atlet. Orang yang datang akan semakin yakin bahwa ini adalah toko alat olahraga. Itu contohnya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau tanyakan? Saya Oke, Yonatan, silakan. dia sama kayak Mari juga mungkin kayak saya tertarik kayak website, saya juga pengen buat. Nah kalau website itu apakah termasuk touchpoint? Oke, website dan semua aktivitas di sosial media itu bisa menjadi bagian dari brand identity. Touchpoint yang dibangun oleh website itu tidak hanya sekedar tampilan visual aja, tapi interaksi ketika kita berselancar di dunia maya, tombol mana yang akhirnya membuat kita tertarik untuk menekan istilahnya tombol belinya itu dibuat lebih besar sehingga orang tertarik untuk membeli, itu adalah salah satu upaya untuk membangun touchpoint juga. Orang akan semakin yakin bahwa oh ini brand memang benar-benar website ini itu adalah website yang dibangun oleh brand ini untuk berjualan di online. Maka itu bisa menjadi bagian dari touchpoint. Desainnya pun bisa lebih beragam, di mana kalian nanti bisa mendesain tidak hanya tampilan visualnya, tapi bahkan interaksi yang terjadi di dalam website itu. Contohnya ketika kalian melihat produk sepatu, kemudian sepatu itu bisa kita putar 360 derajat, maka orang akan semakin yakin bahwa desain sepatu ini benar-benar sesuai dengan lifestyle-nya mereka. Itu juga bagian dari touchpoint itu sendiri. Oke, bisa dipahami ya? Oke, nah ada lagi mungkin yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, maka hari ini kita akan diskusi kelompok atau focus group discussion, di mana nanti kalian dengan proyek yang sudah kalian miliki, kalian membuat deskripsi cara kerja media identitas yang sedang kalian rancang dengan urutan sebagai berikut. Pertama, spesifikasi media yang akan kalian buat. Kedua, pesan yang ingin disampaikan itu seperti apa. Yang ketiga, penerapan media dan cara kerja media. Dan yang terakhir, keempat, adalah detail desain yang menjadi daya tarik atau touchpoint beserta penjelasannya. Kalian bisa rancang di hari ini, kemudian nanti minggu depan akan kalian presentasikan. Oke? Jika tidak ada yang tanyakan, silakan membentuk satu kelompok untuk diskusi lebih lanjut.
Oke, baik. Sampailah kita di kesimpulan. Jadi, dari hasil diskusi kalian tadi, dengan kita berbicara panjang kali lebar, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa touch point itu sebenarnya bisa kita buat dan variabelnya bisa sangat banyak. Dengan adanya detail-detail yang bisa kalian munculkan tadi, maka kalian bisa membuat desain-desain yang inovatif dan bisa memiliki daya tarik yang cukup baik di masyarakat. Ingat, persaingan pasar, persaingan bisnis saat ini itu cukup luas, dan setiap brand sekarang sedang berlomba-lomba untuk membangun identitasnya masing-masing. Maka dari itu, ini bisa kalian terapkan ke proyek kalian, dan harapannya nanti pihak perusahaan atau badan usaha yang kita libatkan ini juga mampu berdampak positif, hingga mereka juga meningkatkan perekonomian mereka. Oke, sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, jika tidak ada, kuliahnya kita akhiri. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa nanti satu lagi materi sudah bisa kalian akses di portal kampus kita, ya kan? Kemudian nanti untuk detail presentasi yang bisa kalian lakukan untuk minggu depan juga sudah saya upload di portal tersebut. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, kalian bisa diskusi di grup WhatsApp yang kita miliki. Oke, kalau gitu kuliahnya kita akhiri. Terima kasih sudah hadir. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih.